Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba sebelum itu kita teman-teman tengok kiri dan kanannya, apakah ada yang tidak masuk hari ini atau masuk semua? Nihil. Alhamdulillah kalau masuk semua ya. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, setelah kita berdoa, saya akan membacakan motivasi untuk membakar semangat anak-anak. Mario Teguh pernah berkata, orang yang malas belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang yang rajin belajar akan menjadi pemilik masa depan. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin sering kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teks laporan hasil observasi. Tapi sebelumnya, tes laporan hasil observasi ini sepertinya kalian sudah pernah belajar ya di jenjang sebelumnya, yaitu SMP. Nah, jadi sekarang saya akan sedikit mengulas saja, tidak terlalu banyak, untuk membangkitkan ingatan kalian akan teks laporan hasil observasi. Di sini apakah masih ada yang ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Yang dikit apa? Menurut kamu apa? Teks observasi itu teks yang memberikan informasi Bu mengenai objek atau situasi gitu sih Bu. Betul. Betul ya yang dikatakan oleh Aulia dan Sally. Teks laporan hasil observasi itu merupakan teks yang berisi informasi akan hasil pengamatan dari suatu objek ataupun peristiwa. Nah, ada yang tahu ciri-cirinya itu seperti apa? Tidak? Apakah ada yang tahu? Lupa ya? Oke, tidak apa-apa kalau lupa. Teks laporan itu punya sekiranya 5 ciri. Yang pertama, bersifat objektif. Objektif itu apa? Yaitu tidak terpengaruh oleh pendapat pribadi. Jadi ketika kalian ingin menyusun suatu teks laporan, kalian tuh tidak boleh ya yang namanya menambahkan opini pribadi. Jadi memang harus sesuai dengan apa yang kalian lihat. Yang kedua yaitu bersifat berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta yaitu harus sesuai. Seperti kalau misalkan kita melihat suatu objek, ya kita tidak boleh merubah fakta yang ada, fakta yang kita lihat secara langsung. Lalu yang ketiga, spesifik. Jadi harus dikhususkan ketika kita akan menulis laporan, misalkan pada satu objek, ya objek itu saja, jangan yang bersifat umum. Yang keempat, berdasarkan urutan. Berdasarkan urutan itu berarti harus sesuai dengan struktur. Dan yang terakhir, menarik serta mudah dipahami. Nah, ketika kalian sudah tahu ciri-cirinya, kalian ketika ingin menyusun tentu harus menarik agar orang ingin membaca hasil laporan yang kalian susun. Setelah itu perhatikan juga penulisannya, tanda bacanya, dan penggunaan bahasa. Lalu berbicara tentang struktur. Strukturnya itu sebenarnya tidak terlalu rumit ya, dan mudah untuk diingat karena struktur itu cuma ada struktur itu cuma ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum. Apa? Pernyataan umum, lalu deskripsi bagian dan kesimpulan atau penutup. Oke, kita sudah sedikit mengulas ya mengenai teks laporan. Jadi kita langsung saja ke materi utama, topik yang akan kita pelajari, yaitu membandingkan informasi akurat dalam
teks laporan hasil observasi. Di sini saya ingin kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya tentukan kemarin ya. Masih ingat kan? Masih. Kalau sudah selesai kelompok, saya akan membagikan lembar kerja. Jadi kalian harus mengamati gambar yang akan saya berikan dan ada beberapa potongan dari teks laporan itu dan kalian harus membacanya dengan cepat ya. Harus benar membacanya. Kalian lihat bagian yang pertama itu termasuk pernyataan umum atau bukan. Ayo, saya akan memberikan waktu 5 menit ya untuk kalian berdiskusi. Kita pinter banget. Les di mana? Ini ya. Contoh 1. Bacakan pernyataan umum. Belalang anggrek atau Hymenopus coratus adalah salah satu jenis belalang setadu dan belalang sembah yang hidup di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara lainnya. Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek. Betul. Kasih tepuk tangan. Saya sebenarnya ingin berlama-lama di kelas ini, tetapi sayang sekali saya harus datang ke kelas lain. Saya harus jadi kita harus mengakhiri pelajaran hari ini. Saya senang loh berada di kelas ini karena kelasnya aktif-aktif. Hebat kalian tuh ngejelasin langsung paham. Kalau begitu, ada nggak yang berani memberikan kesimpulan akan pembelajaran hari ini? Aku. Oke, siapa namanya? Siti Maulida. Oke, boleh Siti Maulida. Jadi setelah tadi kita belajar dapat disimpulkan bahwa tes observasi itu tes berupa hasil pengamatan dari objek yang kita amati, beristilah pola, deskripsi, juga bagian deskripsi bagian dan kesimpulan. Betul, wah hebat ya. Saya sudah memberikan tugas untuk kalian dan sudah saya share di grup kelas bahasa Indonesia ya. Kalian bisa lihat nanti setelah sekolah. Kalau begitu untuk mengakhiri pelajaran kita harus berdoa agar ilmu yang sudah kita pelajari tadi berkah untuk kita semua. Ayo, boleh kelas bikin doa. Berdoa di luar. Berdoa selesai. Jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi